Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Gimana kabarnya semua? Nah, semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah, so welcome to Smart School Program, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas Ki. Oke, baik. Eh, jadi hari ini kita akan membahas soal literasi bahasa Inggris ya untuk persiapan SNBT UTBK. Nah, seperti yang kita ketahui sama-sama bahwa untuk soal literasi bahasa Inggris, modelnya itu adalah model bacaan ya. Nah, seperti ini ada yang modelnya teks 1 dan teks 2. Nah, jadi langsung saja kita latihan soal. Nah, kalian bisa lihat ya pada layar di sini ada terdiri dua teks, teks 1 dan teks 2. Nah, ingat ya, jika mengerjakan soal literasi bahasa Inggris, hal yang pertama kita lakukan adalah membaca dulu pertanyaannya. Oke? Nah, so let's read the question first. Oke, so ini adalah teksnya ya. Jadi mari kita langsung melangkah ke pertanyaannya terlebih dahulu. Oke, nah, so the question for number 1, what is the relationship between text 1 and text 2 ya? Oke. Jadi apa hubungan antara teks 1 dan teks ke-2? Oke. Nah, jadi mencari hubungan antar teks 1 dan teks 2. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita perlu mencari dulu main idea-nya setiap teksnya. Oke? Nah, jadi apa main idea dari teks 1 dan juga apa main idea dari teks kedua. Oke? Jadi find the main idea. Nah, of each text. Oke, jadi kita cari main idea-nya setiap teksnya. Nah, mari kita lihat teks 1. Apa sih pembahasan di teks 1? Apa ide pokoknya? Begitupun dengan di teks kedua. Oke. Nah, cara mencari main idea banyak sekali ya. Kita bisa melihat dari paragraf pertamanya, bisa melihat dari paragraf terakhirnya, maupun juga kalimat pertama setiap paragraf. Nah, mari coba kita lihat dulu dari paragraf pertamanya ya. Nah, paragraf pertama, the idea of touch screen interface was recorded in October 1965. Now, when an engineer in Malvern, England, specifically at the Royal Radar Establishment, aimed to develop a touch screen to air track control ya. Nah, his name was Eric Arthur Johnson. Nah, jadi ide dari layar sentuh atau touch screen, ini ada banyak sekali disebut kata touch screen sini ya, udah 2 kali nih. Nah, katanya itu tercatat pada Oktober 1965 ketika seorang engineer yang bernama ini tadi ya, Eric Arthur. Nah, dia itu mengembangkan adanya touch screen yang tujuannya apa ya? Tujuannya tadi untuk ini to air track control atau untuk memantau perjalanan udara ya. Nah, oke, jadi itu tujuannya dia mengembangkan adanya touch screen. Menciptakan ya, lebih ke menciptakan adanya touch screen ya. Nah, mari kita lihat teks selanjutnya atau paragraf kedua. Nah, Johnson wrote and published another more detailed and extensive paper about touch screens. Nah, jadi Johnson di sini itu menuliskan sebuah paper ya. Menuliskan sebuah paper tentang touch screens. Nah, dari kalimat pertama di paragraf kedua ini bisa kita lihat masih berbicara tentang touch screens ya atau layar sentuh. Nah, begitupun di kalimat selanjutnya dikatakan bahwa papernya ini menjelaskan bagaimana touch screen technology atau teknologi layar sentuh di sini beroperasi ya melalui sebuah pictures dari prototypes dan juga diagram. Nah, dari kalimat ini bisa kita lihat ya sekali lagi bahwa masih menceritakan tentang touch screens, oke? Nah, mari kita lihat di paragraf ketiga kalimat pertamanya nih. Apakah masih tentang touch screen juga ya? Pastinya ya. Nah, while competitive touch screens were the first to be invented, resistive touch screens surpassed them in initial years. Nah, jadi kalau di paragraf ketiga ini bisa kita lihat ya, dia menyebutkan ada capacitive touch screens dan juga ada resistive touch screens. Nah, jadi katanya sini meskipun capacitive touch screens yang pertama diciptakan ya, nah di sini resistive touch screen itu melampaui adanya capacitive touch screen. Nah, mari kita lihat lagi. Di sini lagi dijelaskan bahwa
ya masih tentang touchscreen lah ya, tapi di paragraf ketiga ini yaitu tadi yang saya bilang bahwa menjelaskan capacitive touchscreen dan juga resistive touchscreens. Oke? Nah, sini juga ada pengulangan lagi tentang resistive touchscreens. Oke, nah mari kita lihat paragraf keempat kalimat pertamanya. Jadi mencari main idea bisa kita lihat dari kalimat pertama setiap paragraf ya. Nah, paragraf keempat. Hearst began an after hours investigation after returning to the Oak Ridge National Laboratory in 1970. Oke, jadi dia memulainya investigasinya tersebut itu setelah beberapa jam dia kembali dari Oak Ridge National Laboratory di tahun 1970. Nah, dia mengatakan di sini he discovered that conductive cover sheet was just the thing that the screen needed. Nah, jadi dia menemukan ya bahwa selembar yang menutupi selembar cover atau selembar penutup yang konduktif itu adalah hal yang dibutuhkan dari screen-nya itu sendiri ya atau layar itu sendiri. Nah, berarti kan masih tentang touch screen ya. Nah, kita lihat lagi. Next, kita lihat lagi paragraf selanjutnya. Oh, sudah masuk ke teks kedua ya. Nah, berarti kita bisa simpulkan nih bahwa di teks 1 ya masih menceritakan tadi sejarahnya munculnya touch screen ya. Nah, ditemukannya touch screen atau diciptakannya ini touch screen atau layar sentuh. Oke, itu tentang teks 1. Nah, mari kita lihat di teks kedua. Nah, teks kedua paragraf pertama. Jadi mari kita lihat lagi paragraf pertamanya ya. Untuk next paragrafnya bisa kita lihat di kalimat pertamanya saja. Oke. Nah, paragraf 1. Why does the smartphone touch screen only respond to your finger ya. Jadi kenapa smartphone atau layar sentuh pada smartphone itu hanya merespon jari-jari kamu ya. Nah, often we don't realize that your touch screen actually only respond to your fingers and body parts. Nah, sering kita bahkan tidak menyadari bahwa layar sentuh biasanya atau ya di sini actually sebenarnya hanya merespon terhadap jari-jari kamu ya ataupun bagian tubuh gitu. Nah, if you think about it, it's natural why the touch screen only responds to fingers and other body parts cover in skin. Nah, masih sama ya penjelasannya juga bahwa jika kamu memikirkan hal tersebut ya itu natural. Itu sangat natural bahwa kenapa touch screen itu hanya merespon jari dan juga bagian tubuh lainnya ya yang tertutupi oleh kulit. Oke, nah berarti bisa kita lihat ya di paragraf 1 teks kedua ini ya menceritakan layar sentuh juga tapi lebih spesifiknya pada smartphone. Oke, nah mari kita lihat di paragraf kedua. Teks kedua. Oke, nah di sini kita bisa lihat lagi ya kalau kalimat pertamanya dia mengatakan just imagine what would happen if the touch screen respond to all objects. Nah, bayangkan gimana nih kalau misalnya layar sentuh itu merespon terhadap semua objek. Nah, what will become of our smartphones? Apa yang akan terjadi pada smartphone-nya kita? Nah, berarti masih tentang smartphone ya, layar sentuh pada smartphone. Nah, jadi bisa kita lihat juga ya di kalimat selanjutnya nih. Nah, our smartphone could be playing its own music, opening its own camera, or worse, our smartphone could be making a call by itself. Nah, jadi pada kalimat ini dijelaskan bahwa apa yang akan terjadi kalau merespon semua objek ya, bukan hanya finger kita, bukan hanya jari. Nah, maka yang terjadi adalah smartphone-nya kita bisa memainkan musiknya sendiri, ya, bisa katanya membuka kamera sendiri. Nih, bahkan lebih buruknya lagi ya bisa membuat panggilannya sendiri, bisa menelpon sendiri tuh. Nah, jadi bisa kita lihat di paragraf keduanya pada teks kedua ini ya masih menceritakan tentang touch screen ya, tapi pada smartphone. Jadi kalau kita menghubungkan persamaannya teks 1 sama teks 2 tadi, ya sama-sama tentang touch screen ya. Nah, cuma teks 1 tadi lebih ke sejarahnya. Nah, teks 2 lebih ke touch screen pada smartphone ya. Nah, mari kita lihat tadi pertanyaan nomor 1. Ada nggak tuh jawabannya? Ya, mari kita lihat opsi alfa. Alpha, both texts discuss touchscreen technology, included the history and recent technology of it. Oke, opsi A, kedua teks. Jadi kalau both ini kan kedua ya. Kedua teks ya, artinya teks 1 sama teks 2. Nah, menceritakan atau mendiskusikan tentang teknologi touchscreen atau layar sentuh. Nah, termasuk sejarahnya dan juga penemuan terkininya, teknologi terkininya.
Nah, gimana? Kedua teks menceritakan tentang sejarahnya kah? Nah, tadi sama-sama kita baca ya bahwa yang historinya ini atau sejarah touchscreen itu hanya dibahas di teks ke-1 ya, bukan di teks kedua. Nah, maka bisa kita pastikan opsi A salah ya. Jadi bukan di kedua teks tapi hanya di teks 1. Oke? Nah, mari kita lihat opsi B. Text 2 shows us about the reason behind technology of touchscreen on smartphone. Oke. Nah, jadi teks 2 memberitahu kepada kita tentang alasan dibalik teknologi touchscreen pada handphone. Oke, ini kan tadi betul ya bahwa teks 2 menceritakan touchscreen pada smartphone. Nah, yang dimana teks 1 sebutkan sebelumnya. Nah, ada kata teks 1 mention before. Apakah di teks 1 diceritakan tentang touchscreen pada handphone? Ya, tidak ya. Maka opsi B juga ini kurang tepat. Jadi opsi B itu kurang tepatnya yang di kalimat sininya. Ya. Nah, kalau yang teks 2-nya ini udah betul nih, menceritakan tentang touchscreen pada smartphone, tapi tidak disebutkan di teks 1. Oke? Nah, kita lihat opsi C. Teks 1, teks 1 gives information about history of touchscreen. Iya, betul tadi ya. Nah, that text 2 discusses further. Nah, yang dimana teks 2 mendiskusikannya lebih lanjut. Nah, so what do you think about that? Apakah bisa nih teks 1, opsi C? Atau kita lihat dulu opsi delta. Text 2 critic the brief history of finding the technology. Jadi teks 2 mengkritik sejarah singkat dari ditemukannya sebuah teknologi. Kan tidak ya, teks 2 tidak mengkritik apapun. Nah, dia justru menceritakan bahwa smartphone pada HP ya, specifically-nya pada HP. Jadi bukan tentang terkait historinya. Historinya kan lebih ke teks 1 tadi. Nah, terus kalau opsi error, both texts discuss about the recent invention named touchscreen on smartphone and how to operate it. Nah, jadi opsi A ini mirip ya kayak opsi alpha. Nah, katanya kedua teks mendiskusikan tentang penemuan terbaru ya. Nah, yang bernama touchscreen pada handphone. Nah, padahal kan sebenarnya kalau pada handphone itu sekali lagi hanya di teks kedua ya. Maka opsi error juga salah. Nah, maka bisa kita lihat di sini jawaban yang paling tepat adalah yes. The answer is C. Ya, jadi tadi kan teks 1-nya menceritakan tentang sejarahnya nih. Nah, yang dimana teks 2-nya mendiskusikannya lebih lanjut. Nah, artinya teks kedua ini lebih lanjutnya itu lebih menspesifikkan lagi pada smartphone. Gitu. Jadi sejarahnya dulu, nah terus di teks kedua diceritakan lagi lebih lanjut pada smartphone. Jadi jawabannya adalah C. Oke? Nah, mari kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Nah, the question for number 2, which of the following is a fact from text 2? Nah, yang mana merupakan fakta ya? Nah, fakta dari teks kedua. Nah, saya ada cara cepat untuk mengerjakan soal fakta opini ini. Jadi, untuk fakta dan opini, kita coba analisis opsi dulu ya. Nah, tanpa melihat teksnya nih. Nah, tapi perlu kita tahu dulu nih apa bedanya fakta sama opini ya. Nah, kalau fakta itu kan ya dia berupa ada datanya ya, dia objektif gitu, based on data, based on research gitu, itu namanya fakta. Nah, kalau opini itu dia ya berdasarkan pandangannya penulis ya. Nah, tapi dari opsi ini bisa kita lihat nih yang mana saja kira-kira fakta dan opini. Nah, itu tadi yang saya bilang, sebelum kita ke teksnya ya coba kita analisis opsi saja dulu ya. Nah, misalnya nih kayak opsi A, if you think about it, seandainya atau jika kamu memikirkan hal itu, ada kata if. Nah, if ini adalah salah satu ciri dari opini ya. Nah, kalau kita masih bilang jika atau seandainya, nah itu kan berarti bukan fakta ya, karena masih jika. Oke, jika atau seandainya. Nah, masih berandai-andai dong. Sehingga opsi A ini bisa kita pastikan dia adalah opini ya. Nah, jadi jika kamu memikirkan hal tersebut, seandainya kamu memikirkan hal tersebut, ya itu katanya natural. It's natural why touchscreen only respond to finger. Nah, jadi karena ada kata if tadi yang saya bilang, maka ini adalah opini. Ya, ini opinion. Nah, opsi B, our smartphone could be playing its own music. Nah, ini juga salah satu ciri opini nih. Ada kata could be ya, could be. Jadi our smartphone bisa memainkan musiknya sendiri. Nah, di sini itu kalau ada juga kayak kata could be, ini kata-kata kunci pada opini ya.
Nah, jadi ada kayak kalau ada kata could be, maybe, nah itu dia. Oke, jadi keywordnya itu pada kata kunci pada opini itu juga salah satunya kalau ada kata could be, maybe, ya, atau should. Nah, tuh dia jadinya opini. Oke, nah tapi tetap juga kita harus baca full kalimatnya ya. Nah, kalau dalam hal ini kan ya bisa dikatakan opini ya, masih menurutnya penulis nih bahwa oh kalau misalnya menyentuh objek lain tadi ya bisa memainkan musiknya sendiri, bisa membuka kamera sendiri, kemudian katanya bisa membuat panggilannya sendiri. Ini bisa jatuhnya masih bisa jadi pendapat penulis gitu. Nah, kalau si often we don't realize, sering kita tidak menyadari, ada kata realize, ada kata often ya. Nah, sering kita tidak menyadari bahwa touchscreen sebenarnya hanya merespon terhadap fingernya kita. Nah, ada realize, menyadari. Nah, ini juga salah satu ciri dari opinion. Oke. Nah, ada opsi delta. The screen forms a uniform electric field which is very attractive during operation and support multitouch. Nah, jadi layar ini katanya membentuk sebuah aliran penggabungan aliran listrik ya. Nah, yang sangat atraktif. Nah, selama beroperasi dan juga mendukung setiap multitouch. Nah, ini kan berarti membicarakan tentang screen-nya, cara kerja screen-nya ya. Nah, kalau error, just imagine. Nah, error ini juga ada kata imagine. Coba bayangkan. Bayangkan kan berarti juga bukan fakta ya, belum menjadi sebuah fakta. Jadi ini juga adalah ciri dari opinion. Oke, nah jadi jelas di sini yang merupakan sebuah fakta adalah delta. Oke, karena dia menjelaskan tentang cara kerja dari screen-nya itu sendiri. Oke, jadi seperti itu. Jadi tadi di sini menggabungkan uniform electric field, aliran listrik, kemudian itu yang sangat menarik selama beroperasi dan juga mendukung multitouch. Nah, berarti kan merujuk kepada cara kerja screen-nya. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Next. Nah, what is the main idea of text 1? Nah, untuk pertanyaan nomor 3 ini, karena di pertanyaan nomor 1 kita sudah sama-sama tadi menjawab pertanyaan hubungan antar teks 1 sama teks 2, yang dimana tadi kita mencari main idea-nya dulu kan. Nah, kita sudah sama-sama paham bahwa teks 1 tadi tentang historinya ya. Nah, history of touch screen. Oke, nah maka coba kita lihat opsinya ya. Apakah alpha, what would happen if the touch screen respond to all object? Nah, sekalipun kalimat ini mungkin ada di teksnya ya, bagaimana apa yang akan terjadi tadi jika touch screen itu merespon semua objek. Ya, memang kalimatnya ada di teks, tapi tidak bisa kita jadikan main idea-nya ya, bukan itu garis besar dari teksnya. Oke? Nah, kalau B, the discovery of conductive cover sheet that just the thing that the screen needed. Oke, penemuan dari lembaran penutup yang konduktif ya, yang hanya yang dibutuhkan oleh screen-nya itu sendiri. Nah, oke, atau C, the first curved glass touch interface. Glass touch curve atau kaca atau layar sentuh yang lengkung tuh. Yang pertama, penemuan layar glass touch atau kaca sentuh yang lengkung gitu, yang pertama. Atau delta, get to know about the brief history of touch screen interface. Mengetahui tentang sejarah singkat ya. Sini ada kata brief history atau sejarah singkat. Nah, atau opsi error. Oke, technology operated through pictures of the, prototypes and diagram. Teknologi yang beroperasi pada pictures, pada gambar dari prototypes dan diagram. Ini juga tadi ada sih penjelasannya ya. Tapi kalau opsi error ini masih terlalu luas kita mengatakan teknologi ya. Teknologi apa nih tadi? Ya, specifically-nya kan adalah touch screen. Oke, nah maka jelas sekali di sini tadi teks satunya menceritakan tentang sejarahnya ya atau historinya. Maka jawabannya adalah yes, the answer is delta. Oke? Nah, jadi seperti itu. Next, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Oh, ini tadi teksnya ya. Oke. Pertanyaan nomor 4. Which of the following best restate the working principle of a capacitive touchscreen? Ini. Jadi the working
principle of a capacitive touchscreen is that it can only be operated by sensing the current of the human body while also avoiding touching other objects. Oke, nah untuk soal ini itu base restate ya. Jadi base restate itu adalah pertanyaan yang dimana kita diminta untuk mencari pernyataan ulangnya ya. Nah pernyataan ulang dari kalimat yang ada di tanda kutip ini ya. Nah, jadi kita pahami dulu coba apa maksudnya yang tanda kutip ini. Kemudian kita cari makna yang sama atau pernyataan ulangnya. Oke? Nah, pernyataan ulang atau mencari makna yang sama ya. Nah, makna yang sama. Oke. Nah, di sini dijelaskan tentang Nah, the working principle ya atau cara kerjanya, konsep kerjanya dari capacitive touchscreen itu ada katanya hanya bisa dioperasikan dengan merasakan body partnya human ya atau tubuh manusia gitu. Nah, sensing the current of the human body. Nah, dan juga katanya menghindari sentuhan dari benda lainnya atau other objects. Nah, jadi avoiding di sini kan artinya menghindari ya, menghindari. Nah, sekarang kita cari yang sama maknanya. Oke, atau yang mengulang pernyataan tersebut tapi dengan kalimat yang berbeda. Nah, bagaimana dengan alpha? Alpha di sini the working rule, syarat kerja dari capacitive touchscreen. Nah, adalah katanya di sini detecting current of the human soul. Oke, mendeteksi katanya di sini jiwanya manusia. Nah, di sini kan soul itu beda sama body. Oke. Nah, kalau tadi kan di pertanyaannya di sini statementnya itu mengatakan menyentuh badan dan manusia gitu, bukan human soul ya. Soul itu kan jiwa ya. Nah, jadi kalau tersentuh badan manusia tuh, nah karena tertutupi kulit kan. Nah, maka opsi alpha ini bisa kita pastikan salah ya. Nah, jadi salah dari kalimat soul-nya. Kalau opsi B, coba kita lihat B. The working job of capacitive touchscreen is by detecting the current of human body. Nah, moreover, touching other smartphones. Oke, nah di sini kalau opsi B, jadi dodging di sini sama ya, artinya kayak avoid, sama-sama artinya menghindari objek smartphone lainnya. Nah, salahnya opsi B di sini karena harusnya kan pernyataannya tadi dikatakan menghindari objek lainnya ya, avoiding touching other objects. Nah, bukan avoiding atau dodging touching other smartphone. Jadi bukan menghindari handphone lainnya, tapi objek lainnya ya. Nah, jadi dia salahnya di sini. Opsi B juga salah. Oke? Mari kita lihat opsi C. Oke, C. Di sini masih sama ya tadi. Jadi mencari persamaan makna dari kalimat ini. Nah, kalau C, the concept of capacitive touchscreen is that it is where to be worked by detecting body. Oke. Jadi konsep dari kapasitif tadi yaitu mendeteksi tubuh ya, di sini mendeteksi tubuh. Nah, kemudian menghindari sentuhan dari objek lainnya. Oke, di sininya mungkin betul ya. Jadi dodging tadi sama artinya kayak avoid atau menghindari. Ini sama kayak ini. Oke. Nah, tapi salahnya di C di sini dia mengatakan cara kerjanya adalah mendeteksi tubuh. Nah, harusnya kan tadi tubuh. Tubuh apa nih? Tubuh manusia atau apa kan? Nah, kalau pada pertanyaannya ya dikatakan human body. Jadi harus dikasih jelas tuh di situnya. Nah, jadi opsi C juga ini kurang tepat ya. Nah, kalau delta, the concept of capacitive touchscreen is detecting the current of the human body. Oke, betul sih ini. Nah, tapi kalau delta ini kalimatnya hanya sampai sini. Ya, dia hanya sampai sini nih. Nah, jadi salah juga. Mana lagi lanjutannya gitu. Harusnya ada juga nih penjelasan tentang menghindari objek lainnya, sentuhan objek lainnya. Oke, jadi opsi delta juga kurang tepat. Nah, saya rasa jawabannya berarti error ya, karena tadi kan A, B, C, D sudah salah nih. Nah, tapi mari kita lihat ya apakah error ini memiliki makna yang sama. Oke, only can be operated by sensing by the directness of our body and also rejecting touching other objects. Oke, jadi hanya dioperasikan dengan menyentuh ya, menyentuh di sini menyentuh dari
bagian tubuh manusia ya, bagian tubuh kita. Nah, dan juga katanya menghindari. Jadi rejecting kan sama dengan avoiding ya, menghindari sentuhan objek lainnya. Oke, ini kan kalimatnya sama ya. Nah, dari sini mana ya tadi yang can be operated. Nih, can only di sini ya sama. Can only be operated by sensing current of the human body. Nah, ini kan sama. Can only be operated by sensing directness of our body. Nah, dan juga nih, and also rejecting touching other objects. Nih, while also avoiding touching other objects. Nah, itu kan sama. Nah, adalah konsep kerja atau cara kerja ya, konsep kerja dari capacitive touchscreen. Nah, ini dia. The working principle of capacitive touchscreen. Jadi jawabannya adalah error ya. Nah, bisa kita lihat di sini dia hanya kayak membalik tuh kalimatnya. Nah, jadi kalau di pertanyaan tadi konsepnya seperti ini. Nah, di error juga dia mengatakan bahwa cara operasi seperti ini tuh adalah pengertian dari konsep kerja capacitive touchscreen. Oke, jadi jawabannya adalah error. Oke, nah mari kita lanjut. Nah, nomor 5. Tujuan dari teks kedua. Oke, nah ini tadi juga sudah sama-sama kita mencari main idea-nya ya. Kita pahami tadi bahwa teks 1 tentang history of touchscreen, kemudian teks kedua touchscreen pada smartphone ya. Nah, kita lihat opsinya. Opsi alpha, to inform us about the reason why smartphone touchscreen only respond to our finger. Oke, jadi untuk menginformasikan kepada kita tentang alasannya ya, kenapa smartphone atau layar sentuh pada smartphone hanya merespon terhadap jari-jarinya kita. Oke, bisa jadi ya ini penjelasannya ya, karena itu tadi kita mendapatkan main idea-nya ya tentang smartphone touchscreen atau layar sentuh pada handphone. Nah, kalau B, to strengthen our misconception. Nah, about the working principle of touchscreen. Jadi untuk memperkuat adanya misconception, adanya miskonsep ya tentang cara kerja dari touchscreen. Nah, apakah itu dijelaskan di teks kedua? So what do you think? Atau C, to explain about the difference between touchscreen and interface. Nah, apakah tadi menjelaskan bedanya dari touchscreen dan interface? Nah, ini saya rasa tidak ya. Karena sekali lagi spesifiknya di teks kedua yaitu menjelaskan smartphone, layar sentuh pada smartphone atau HP. Nah, kalau delta, to introduce us the beginning history of touchscreen ya. Untuk memperkenalkan kepada kita awal mula sejarahnya dari touchscreen. Nah, ini kan tadi adalah teks 1. Jadi pasti bukan delta juga ya. Nah, kemudian opsi error, to give a point of view from making history of touchscreen. Nah, memberikan pandangan dari sejarah touchscreen. Nah, sejarah lagi nih disinggung, padahal kan ini diceritakan di teks ke-1. Nah, jadi jelas juga untuk pertanyaan nomor 5 adalah opsi alfa. Ya, nah, so itu dia pertanyaan 1-5 tadi ya yang berkaitan sama teks. Nah, jadi ingat saja untuk mengerjakan soal-soal reading seperti ini, ya kita perlu membaca dulu pertanyaannya ya. Nah, misalnya kayak tadi, di pertanyaan pertama kan sudah muncul tuh tentang hubungan antara teks 1 sama teks 2. Nah, mau tidak mau kan kita harus cari main idenya tadi teks 1 dulu sama teks 2. Nah, pertanyaan nomor 5 ini ya kita sudah paham, oh teks 2-nya tadi saya baca main idenya tentang touch screen pada smartphone. Ya udah langsung coba kita lihat opsinya dulu nih. Apakah ada memang touch screen pada smartphone? Nah, setelah kita baca opsinya ya ternyata ada di opsi A gitu ya. Jadi kita tidak bisa aja sebenarnya kalau kita mau kembali ke teks boleh. Tapi kalau kita sudah lihat opsinya di sini satu-satunya opsi yang hanya membahas tentang smartphone touch screen ya berarti langsung saja pilih opsi tersebut. Oke? Nah, jadi itu dia juga tadi mencari purpose of the text, mencari main idenya dulu. Oke, jadi terlebih dahulu mencari main idenya. Oke, students, so I think that's all for today ya. Nah, so thank you so much for watching. Thank you for your nice attention ya. Nah, so see you in the next video. Oke, semoga materi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.